Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 2. Ibu selalu mengharapkan bahwa anak-anak ibu semuanya sehat dan berbahagia, semangat untuk pembelajaran 2. Anak-anak ibu selalu mengingatkan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dengarkan pujian ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Kami semangat untuk belajar pada pagi ini. Tuhan berkati kami agar kami mengerti pelajaran ini. Tuhan berkati semua yang bekerja di sekolah kami ini. Berkati orang tua kami. Tuhan, ampuni dosa kami dan ajarlah kami selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama manusia. Ampuni dosa kami Tuhan agar tidak terhambat berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita masuk ke materi sebelumnya. Membangun solidaritas sosial, belajar dari Yesus. Materi pelajaran bab 11 halaman 78, membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Pembacaan Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan mengenai hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak ibu, tujuan pembelajaran siswa dapat memahami, membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Ibu akan memberikan pretest. 1. Tuliskan bagaimana kamu memandang orang lain yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya denganmu. 2. Tuliskan bagaimana perintah Yesus untuk mengasihi sesama manusia menurut Matius 22 ayat 39. Yang PJJ, setelah dijawab, foto dan kirim lewat Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 84 sampai 87. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Solidaritas dalam masyarakat majemuk. 3. Persaudaraan yang rukun menurut kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, anak-anak ibu, hentikan videomu atau to the pause. Ibu menjelaskan materi pertama, masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Mereka membawa kebudayaan dan adat istiadat mereka ke tempat tinggal mereka yang baru.
Kemajemukan tersebut merupakan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun perbedaan-perbedaan warna kulit, suku, agama, ras, budaya, kita harus bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita untuk mengasihi sesama manusia. Pada kitab Matius 22 ayat 39, bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, solidaritas dalam masyarakat majemuk. Kisah cerita dari biarawati di Filipina yang disandera tentara MILF yang beragama Islam. Ia ditolong seorang perempuan Muslim. Kemudian sebaliknya perempuan Muslim tertangkap. Suster berusaha mengeluarkannya. Kemudian tidur bersama-sama. Mereka tidak bisa tidur. Mereka saling curiga. Nah, dalam hal ini, jika kamu ada dalam cerita ini, apakah yang harus kamu lakukan? Nah, jawabnya, kamu harus mengubah cara berpikir yang negatif menjadi berpikir yang positif. Kita umat Tuhan terpanggil untuk peduli dan solider pada sesama manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan agama. Nah, kita harus mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, persaudaraan yang rukun menurut kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kamu baca di rumah. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Umat Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya sebagaimana tercantum dalam buah-buah roh pada kitab Galatia 5 ayat 22. Kamu baca di rumah. Jadi, berbuat baik harus datang dari dalam hatimu atau keputusan hati nuranimu. Hal yang paling penting bagi remaja Kristen menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas dalam hidupmu. Semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Anak-anak ibu, bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk dapat kamu baca bukumu halaman 87. Baca di rumah. Ibu berikan kesimpulan. Sebagai remaja Kristen, kamu harus belajar menghargai berbagai perbedaan di sekitarmu dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama manusia yang berbeda denganmu. Anak-anak ibu, ibu akan memberikan postes atau tugas. 1. Jelaskan apakah yang kamu lakukan terhadap masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya. 2.
tuliskan apakah perintah Tuhan kepada kita di dalam kitab Matius 22 ayat 39. Pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran minggu depan baca buku halaman 90 sampai 95 bab 12. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran kami pada pagi ini yang mengajarkan kami agar kami saling mengasihi kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan warna dan kulit. Tuhan, ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.